Oke, let's start dengan IHSG hari ini. Wait. Duh, tripodnya munting. Bahasa Jawanya munting, bahasa Indonesianya apa ya? Terpelanting. Suara kayu putih. Kok bisa tahu sih? Oke, udah kelihatan. Semoga cukup jelas di sini. Rebalancing MSCI kan rebalancing LQ45 kan udah. Iya. Ya ini IHSG ya. IHSG-nya kemarin sempat turun normal correction. Terus ini IHSG tuh susah banget ngejebolin resisten di level 6950-an, 6940, 6950-an. Di level ini tuh sangat sulit sekali. Di level ini sangat sulit sekali. Ya jadi bakalan sideways dulu, range 6830-an sampai dengan area ini. Dan pastinya saham-saham big banks dan juga saham teknologi, Bayan Resources juga jadi sideways gitu. Terus hari ini transaksi di bursa itu mencapai 13 triliun rupiah, lumayan tinggi. Didominasi oleh saham apa aja? Jadi ada Astra International. Astra International itu ada net foreign buy sekitaran 277,7 miliar rupiah gitu. Terus selain itu ada BMRI ya, BMRI itu net foreign buy 181,8 miliar rupiah. Terus selain itu ada juga Kalbe Pharma. Kalbe Pharma ini 69,4 miliar itu untuk transaksi belinya, tapi yang jual nggak kalah banyak juga. Untuk transaksi jualnya tuh di BCA. BCA tuh ada net foreign sell sekitaran hampir 200 miliar, tepatnya 199,4 miliar. Terus TLKM tuh juga dijual, transaksi jualnya lumayan banyak, jadi ini seimbang. Yang dibeli itu Astra dan Bank Mandiri, yang dijual ada BCA, TLKM itu 116,5 miliar, BBNI itu dijual 110 miliar. GoTo juga ada tapi cuma 54 miliaran aja. Nah, terus sebenarnya gimana sih saham-saham gede ini? Kita lihat dari Astra International dulu, yang paling jarang aku bahas. Ya, Astra International hari ini tadi sebenarnya dia sempat mau breakout ya. Jadi ada satu resisten lagi di sini. Ini tadi udah sempat breakout dikit gitu. Terus dia gagal breakout. Jadi kita masih wait and see lagi untuk Astra International-nya. Ada asing net buy lumayan gede, 277 miliar, dan volume transaksi di sini kelihatan besar. Sekarang kita lihat Bank Mandiri yang hari ini juga dibeli asing, tapi yang menarik meskipun dibeli asing, dia malah merah. Dan di sini volumenya gede banget. Tapi kalau ditanya banyakan beli atau banyakan jualnya, banyakan beli gitu. Jadi size beli lebih besar, net foreign buy itu lebih besar. Ya, terus kemudian kita akan perhatikan buat BBCA dan juga TLKM. Yang di bawah 100 miliar aku nggak bahas dulu. Aku mau bahas BBCA. Ini dijual net foreign sell-nya 199,4 miliar. Ini BBCA ya. Nah, aku mau tarik satu garis di sini. Ini. Perhatikan di sini. Ini dia kena area support di sini, cuman perkiraan masih bisa turun sampai 9.000. Terus TLKM, kenapa foreign jualan ya? Profit taking, mereka udah punya barang bawah kali ya. TLKM ini meskipun hijau, tapi surprisingly malah net sell. Net sell-nya lumayan 116,5 miliar. Terus BBNI, sebentar ya yang lain-lain. The BCA antri 9.100 nggak dapat buat apa? Kalau buat trading mendingan yang lain aja, kan udah ngerti saham-saham super kok gitu. Terus BBNI ya, BBNI ini dijual 110,4 miliar dan masih bisa turun lagi dikit sampai level 8.800-an.
Oke. Oke, mari kita bahas saham yang lainnya ya. Aku pengen bahas hari ini metals, ada MDKA dan Inco. Oh ya, aku mau ingetin teman-teman, untuk pendaftaran Super Trader Workshop ini kayaknya kita akan tutup antara besok atau Rabu. Jadi udah hampir penuh untuk peserta dari regular. Dan kita lagi mau kasih kesempatan untuk yang lain ya, peserta yang dari network saya, network bisnis, dari bisnis network, dan juga mungkin dari yang mau riset ya. Jadi anyway, selamat malam semuanya. Ini rambut nggak nurut. Besok bisa turun hujan nggak? Saya bukan pawang hujan. Dan saya bukan pawang chart. Bukan pawang saham. Saya cuma ngebaca pergerakan aja. MDKA ini cakep. Hari ini dia breakout. Short term dia bisa menuju sampai ke level 3640-an. Beautiful banget. Dia udah mulai ngebentuk channeling pattern. Terus kemudian Inco-nya ini udah naik agak tinggi, jadi beda dengan MDKA, justru Inco ini kita malah udah mulai siap-siap untuk profit taking. Nah, buat Inco sendiri, mari kita lihat. Jangka menengah M-Trade masih ngehold nih, cuan sekitar 6-7%-an. Base upside-nya masih tinggi, apa sih? Al Irfan, nggak tahu deh. Aku mau bahas semen ya, terus aku mau bahas semen SMGR. Oke. Dia konsolidasi. Ini stage 1 di bawah. Ini breakout, gak bentuk stage 2. Nah, sekarang dia lagi ngebentuk stage 2 nih. Aku coba gambar kotak di sini. Mana sih ya? Oke, di sini. Hai. Esa, ntar dibahas Esa. Ini SMGR dia lagi ngebentuk stage 2-nya gitu. Terus sama SMBR cakepan mana? Kalau buat trading SMBR ini lebih cocok. Dia gerakannya lebih ringan. SMBR belum naik banyak, jadi mungkin lebih nge-watch SMBR. Terus contoh saham super ada dibahas di morning briefing M-Trade. Dari 3 SMGR, SMBR, dan INTP, buat trader sih paling cocok SMBR ya, Batu Raja. Oke, sekarang aku mau review TKIM dan INKP. Bentar ya. Oke, TKIM dan INKP. Ini valuasinya masih murah. Dan ini technically MA-nya udah golden cross semua. Sisa 1 sama yang 200, tapi kalau udah sampai 200 tuh udah uptrend, udah agak-agak telat gitu. Jadi TKIM dan INKP ini lagi sideways, perkiraan aku sih dia bakalan bisa lanjut naik sih ini. Mari kita ke INKP. Oke, INKP-nya cakep. Dia mantul dari area support di sini. Cuman jangan berharap banyak. Untuk saat ini kayaknya dia bakalan sideways dulu. Sampai kemana ya? Nih, ini bisa gini, twing gitu. Jadi nggak langsung naik kenceng. Oke, terus selain INKP, aku mau review, hari ini reviewnya cepet ya. Jawa korban Mr. B ya, siapa Mr. B? Aku mau review, hari ini reviewnya cepet banget nih. Nanti bisa lanjut ke tanya jawab lagi. BSDE ini tadi baru mantul dari area sideways-nya.
Ya, jadi udah bukan best price, cuman masih cukup oke kalau mau ngehold buat jangka menengah, dan ini bisa termasuk menjadi salah satu saham super kita gitu untuk BSDE. Terus kemudian jangka pendek sampai ke 1280 bisa. Aku bahasnya agak cepat biar bisa bahas banyak saham, nge-review banyak saham. Terus SMRA sama BSDE bagusan mana? Kalau BSDE itu posisinya dia belum breakdown, jadi dia mantul dari area retracement doang. Tapi kalau SMRA ini udah breakdown gitu, jadi di area bener-bener di bawah banget, di area support bawah banget gitu loh. Aku sih kalau ngelihat technical doang ini cakepan BSDE, patternnya masih lebih aman. Terus kemudian kita lihat ASII udah ya tadi ya. Kita mau review yang anak usahanya UNTR. Naiknya udah tinggi banget, udah kencang banget, dan surprisingly sih kita nggak nyangka waktu beli UNTR waktu itu jadi salah satu saham yang performanya cukup bagus di M-Trade untuk jangka menengahnya. Jadi waktu kita buy UNTR, rekomendasi buy UNTR tuh kita nggak mikir kayak wah ini bakalan jadi bagus gimana, karena patternnya tuh agak-agak tidak meyakinkan. Dan kita dapat di bawah lumayan di bottom ini pas dia belok MA-nya, dan ya ini dapat sekitaran 17-18%. Jadi kalau kalian mau yang cuannya agak banyak, nggak yang sebentar-sebentar jual, telat jual jadi rugi, ngambilnya yang jangka menengah. Jadi misal M-Trade jualan untuk jangka pendek, dia bilang jangka menengah hold, ya hold aja berarti gitu. Oke, terus kemudian aku mau bahas BNGA dan ERA. Jadi di tengah banyaknya saham yang turun, ini ada yang naik juga, ada yang breakout. BNGA secara valuation udah agak mahal, dan hari ini breakoutnya tuh canggih banget ya, cakep banget. Ini ada di jangka menengah M-Trade tuh di 1395 di bawah sini. Sebenarnya dulu M-Trade pernah ambil juga yang di bawah lagi. Ini yang cuan banyak M-Fast tuh cuan lumayan banyak dari BNGA. Dan portfolio aku untuk BNGA ini kayak M-Fast ya, jadi dapatnya lumayan di bawah. Kalau M-Fast, kalau trading dulu waktu itu sempat patah tren, yang jangka menengahnya kita sempat ada jual juga. Jadi BNGA tuh di Januari 2000, sekitaran Januari sampai Maret itu masih di angka sekitaran 1250-an. Jadi M-Faster sekarang masih berbunga lumayan, dan masih akan terus naik BNGA-nya. Oke, teman-teman yang ngikutin IG Live, hati-hati, kalian mesti tahu kapan keluar juga, kapan exitnya, karena kadang ada yang ngikutin buy-nya di IG Live, nggak tahu kapan exitnya. M-Trade udah rekomendasi jual duluan gitu. TLKM udah dibahas belum? Udah di awal banget tadi, TLKM udah dibahas, karena dia termasuk salah satu top net sell. Oke, terus aku mau bahas ERA Jaya Swasembada. Coba dilihat nih. Bentar ya. Oke, sorry aku lagi habis jawabin satu WA temanku. Ya, ini ERA Jaya, dia lagi sideways aja. Cuman hari ini tadi volumenya kencang banget, gila sih, volumenya tinggi sih. Jadi tadi kita ada buy karena volumenya tinggi, spekulatif. Nanti kemungkinan dia bisa sampai level sekitaran 550-an gitu. Jadi kalau angka resistennya beda-beda dikit di M-Trade sama yang saya sebutin itu nggak masalah. Ya, jadi nggak masalah. Ini bener resisten, ini di sini juga bener resisten. Tapi aku ambil yang paling atas aja, 550 atau 560-annya. Oke, terus aku mau review ada beberapa saham yang hari ini menarik. Aku mau review Gudang Garam, GGRM. Sebentar ya. Ya, GGRM ini dia sempat masuk LQ45. Aku mau buka chartnya dulu, sabar.
Oke. Ya, jadi GGRM hari ini tadi lumayan aktif, sempat naik, tapi lagi-lagi dia turun balik ke masa sideways-nya, wait and see dulu aja. Dan ini termasuk salah satu saham blue chip yang punya pattern super trader, tapi karena blue chip ya gerakannya jadi lambat banget sih GGRM ini. Aku mau bahas Adaro, BP, dan ADMR. Jadi Adaro, BP, dan ADMR ini agak-agak diuntungkan dari topan di China gitu. Jadi kebutuhan coal-nya tinggi, tapi supply-nya berkurang gitu. Jadi ini bakalan bisa diuntungkan dari situ, ya. Ada badai di China. Perhatikan di sini, ini bakalan ngikutin UNTR nggak sih? Sedangkan indinya turun. Jadi saham-saham coal, dia patternnya kan beberapa hari yang lalu saya bahas patternnya, ada pattern apa nih namanya, rising wedges ya. Rising wedges tuh tanda turun. Yang lucu di beberapa saham coal itu bentuknya rising wedges, indinya breakdown dengan volume besar, tapi UNTR-nya dan ITMG ini justru malah naik. Nah, bedanya di mana sih sebenarnya? Bedanya di timingnya. Mereka udah naik duluan, dan ini sebenarnya sama-sama hari ini tadi juga profit taking gitu. Terus ITMG juga perhatikan di sini. Ya, ITMG perhatikan di sini. Ini juga kemarin sempat breakout, patternnya tuh mirip-mirip semua. Jadi abis downtrend terus ada naik, ini bisa dibilang dia inverted flag ya, inverse flag, terus kemudian seharusnya tanda turun tapi ini malah naik. Nah, di UNTR juga sama, cuman di Indi sama di Adaro doesn't work. Ini malah ngegosip sendiri ini. Teddy sama Effendi, woi, di Bali dan di Medan. Jason ya. Apa? Adaro gas besok pantau, kalau merah patah tren, kata Abdali Akbar. Kalau Harum gimana? Bentar ya. Tadi aku masih mau bahas apa? ADMR. Nah, ADMR-nya ini udah ngeduluin Adaro-nya breakdown. Cuman Adaro belum tentu breakdown sih. Wait and see dulu aja. Jadi ada topan di China, ini merupakan satu tanda yang bagus buat sentimen komoditas gitu. ESA, banyak yang nanya ESA. Oke, aku review ESA. Ya, ESA secara laporan keuangan ini agak kurang bagus ya. Tapi nanti aku update laporan keuangannya. Aku akan bahas dulu buat teknikalnya ESA. Jadi teknikalnya ESA ini kemarin sempat uptrend dan mulai membentuk channeling. Hari ini patah channel. Volumenya lumayan gede, jadi perkiraan ESA bakalan turun sampai 550. Ini M-trade cut loss keluar, jangka pendeknya jangka menengah cuan 3,5 sampai 6%, jangka pendek lumayan nih karena jatuhnya cepet banget. Jadi 6,2 sampai 10% ya, jarang-jarang kita cut loss kayak gini. Jadi kita bisa lihat di sini jualannya ini masih banyak ijo-ijonya daripada merahnya gitu. Jadi masih banyak ijonya. Jadi secara statistik sih sebenarnya masih banyak untungnya. Oke, nah ESA sendiri secara fundamental dia jatuh sementara ya. Jadi pendapatannya turun 52% secara tahunan dan secara kuartalan turun 8,3%. Jangka panjang dan jangka pendeknya turun. Terus labanya turun banyak banget. Labanya turun 95,58% secara tahunan dan kuartalan turun 54,5% gitu. Nah, jadi pendapatannya turun, labanya turun gitu. Dari amonia itu turun 55%, LPG juga turun 19% ya. Jadi ESA stay away dulu aja buat trading. Wait and see dulu ya. BNGA udah dibahas. Aku mau bahas laporan keuangan United Tractor yang tadi aku udah bahas secara teknikalnya. United Tractor ini dia secara pendapatan naik 14%.
secara tahunan, kuartalannya turun 3,2%, kemudian laba bersihnya ini secara tahunan naik 8% dan secara kuartalan naik 10%. Kinerjanya didorong karena apa? Pendapatan tiap segmen yang juga naik dari alat berat 16%, kontraktor mining 22% kayak Maha ya. Jadi ini termasuk kompetitor Maha gitu. Terus ada Doit juga sama ya. Jadi dia distribusi coal gitu. Cuman Maha dia bakalan expand untuk distribusi nikel di Sulawesi. Bagus nggaknya kita selalu ngeliat teknikal. Oke, nah UNTR tadi aku udah bahas agak-agak ketinggian buat jangka pendeknya, jadi tunggu retracement dulu aja. Sebentar, Sido, Java, nanti aku mau review Bumi Resources. Pendapatan secara tahunan turun 8,5% secara tahunan, kemudian kuartalannya turun 6,5%. Terus laba bersihnya turun 51,59% dan secara kuartalan 65,6%. Jadi kayaknya tahun ini nanti labanya sektor pertambangan batubara tuh turun banget. Tahun depan tuh bagi dividennya nggak akan sebesar tahun ini. Jadi secara tahunan kinerjanya tertekan oleh rugi komprehensif lain ya, dan juga average selling price-nya lebih rendah, volume penjualan batubaranya juga lebih rendah. Royalti yang ditanggung oleh Bumi ini naik 14% pada segmen penjualan domestik. Oke, terus kemudian kita mau review buat tadi TLKM udah, semen tadi udah aku bahas juga, cuman ada update sedikit secara beritanya. Turunnya harga batu bara Newcastle secara signifikan. Ini merupakan sentimen positif bagi industri semen, cuman nggak terlalu ngefek buat SMGR karena dia udah ada di MO atau harga batu baranya tuh udah tetap gitu. BP gimana? Laba naik 1100%. Mari kita lihat BP. Oke, BP, mari kita lihat ya. Aku belum cek BP ini labanya naik 1100% karena apa? Aku lagi minta tim aku untuk ngecek. Terus kemudian perhatikan di sini. Ini trennya masih kurang bagus. Memang ada V pattern, pembalikan arah, tapi BP ini bukan buat yang disimpan. Ini buat trading jangka pendek aja, buat swing trading atau scalping aja. Kalau buat disimpan, aku ngelihat pattern kayak gini nih agak-agak kurang bagus, kurang aman ya. Patternnya masih kurang oke gitu. Ya, jadi teman-teman aku mau infoin buat workshop super trader. Kita akan tutup pendaftarannya antara Selasa atau Rabu besok. Karena udah banyak banget yang daftar, jadi teman-teman langsung aja ke mtrade.id/supertrader. Aku ketik dulu ya, nanti daripada nanya terus gitu. Nah, di super trader ini teman-teman bisa tahu saham yang bagus tanpa harus baca laporan keuangan, tanpa harus ngerti berita, tanpa harus ngerti sentimen kayak gitu. Oke. Harum belum jadi tadi. Oke, aku bahas Harum ya. Jadi gimana caranya dapat saham multi bagger tanpa ngerti laporan keuangan, tanpa ngerti berita. Benar-benar gampang banget, praktis banget aku ajarin ya. Dan untuk kali ini tuh lebih banyak tanya jawab. Makin ke belakang aku ngajarnya tuh makin gak textbook, makin mudah dipahami karena udah katam banget materinya ya. Jadi makin banyak tanya jawabnya. Oke, sekarang kita lihat buat Harum. Harum tadi gimana? Dia ada inverse head and shoulders, ada tanda pembalikan arah naik. Cuman kayaknya masih slow, masih pelan-pelan banget. Ini bagus sih, dia tanda uptrend, mulai uptrend lah, pelan-pelan ya. Dia start awal uptrend. Dan ini MA 200-nya dia tuh mau golden cross ke MA 50, kebalikan deh. MA 20 mau golden cross ke MA 200-nya. Ini tanda bahwa trennya tuh semakin naik, semakin bagus.
Tapi meskipun demikian ada tanda-tanda uptrend, kita mesti perhatiin di sini di 1745 sama 1845 ini nyangkut terus banyak banget sampai level 2000-an. Jadi ya ini area orang kayaknya mulai cuci-cuci, bersih-bersih deh kalau ada yang nyangkut sampai level 2000-an. Oke. Akra. Akra ya. Sideways aja, nggak ada yang menarik. Aku mau bahas Elsa aja. Sekarang akranya masih sideways, jadi aku bahas ini kayaknya kecapean, jadi kalau udah mulai kecapean gini ngomongannya udah mulai belibet. Mau zoom out jadi zoom in, mau zoom in jadi zoom out. Oke. Elsa ini trennya lebih naik daripada Akra tadi. Ya, udah stage 2 dia, jangka pendeknya sampai ke 400, bisa sampai ke 420-an, 420 sampai 425. Ada yang mau nge-gym bareng tuh, janjian nge-gym bareng, ya ampun. Java gimana? Java kemarin mantul dari area support. Aku naikin supportnya Java di 1260 karena dia ketahan di sini, nurut banget sama MA50-nya. Jadi next time kita akan perhatikan MA50-nya Java ini. Percaya nggak percaya ada saham yang nurut banget kayak gitu, dan ini termasuk salah satu yang nurut banget sama MA20-nya sebagai garis tren, dan dia patah terus jadi nurut dengan MA50. Java kita akan watch dekat-dekat area 1260 sampai 1285-an. Dekat-dekat area itu potensial. Oke, mari kita lihat ASES S Hardware. Oke, S Hardware di M-Trade ini masih hold nggak ya? Let me check. Kayaknya udah pernah jualan. S Hardware jangka panjangnya cuan 73%. Mari kita lihat S Hardware. Oke. S Hardware dekat area 800 agak berat. Kenapa? Bakalan sideways-nya lumayan, nyangkutersnya banyak di sini. Di sini banyak resisten, artinya banyak high di sini ya. Jadi sabar dulu dikit. Ada kemungkinan dia bisa breakdown, tapi kalaupun breakdown ini normal-normal aja, jangka pendek aja gitu. Ya, terus MDKA tadi udah, BSDE udah, EXCL deh. Ya, Excel tadi M-Trade ada profit taking 9-11% dalam jangka pendek ya. Ada profit taking dalam jangka pendek 9-11% buat Excel. Jangka menengahnya masih bisa lanjut, jadi buat M-Trade jangka menengahnya kita masih ngehold buat Excel ini. Dan kemarin naik volume transaksinya tinggi, hari ini konsolidasi volume transaksinya nggak sebesar kemarin. Kesimpulannya hari ini ngerem dulu, cuman kita justru ngelihat jangka menengah masih potensial gitu. Ya, terus ini ada yang nanya Saratoga, Sido. Saratoga masih bisa turun sampai 15.35. Sido, perkiraan kita Sido bisa turun sampai 6.30. Cuman ini udah ketahan dikit, tapi kita belum masuk. Ya, jadi ini kita belum masuk. Kita mau lihat lagi sehari nanti, sehari dua hari lagi. Karena bisa jadi ini turunnya cuman temporer aja gitu. Oke. Untuk watchlistnya ada 4 saham dari berbagai sektor, ada yang dari industrial, ada bank, ada metals, dan juga ada farmasi. Kita akan bahas di morning briefing M-Trade besok ya. Jadi sorry banget malam hari ini aku ngantuk banget. Ngomongnya udah terbata-bata, itu tandanya ngantuk banget. Dan jangan lupa workshop Super Trader kita udah mulai tutup untuk pendaftaran umumnya. Nanti jika ada yang mau masuk, kita tutup hari Selasa atau Rabu ya, sekitar Selasa atau Rabu. Nanti jika ada yang mau daftar lewat dari itu, jika kita udah tutup masuk dalam waiting list gitu. Karena kita mau utamain dari peserta yang mau receipt dan juga dari
community saya dulu, udah mulai ngehang. Good night. Thanks Pak Teddy, thanks Entry, Hendry, Bibli, Kuat Mong, Effendi, One Era, Julie W Kitchen. Good night. Bye.